Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berkipeng Pak Is, berbagi kisah pengalaman Pak Ismail. Kali ini Pak Is akan bercerita tentang salah satu batu yang ada di Indonesia yang sering kita dengar namanya, tapi kita sangat jarang menjumpai yang aslinya ya guys, karena di pasaran kebanyakan yang beredar itu adalah yang sintetiknya atau tiruannya ya guys. Nah, lantas batu apa yang kali ini Pak Is akan ceritakan? Nah, batu ini yaitu adalah batu berlian ya guys, atau diamond, atau juga intan. Batu berlian ini adalah batu yang berbentuk kristal dan mengandung karbon ya guys. Dia mempunyai sifat memantulkan cahaya yang bisa memantulkan cahaya pelangi. Nah, mungkin para pencinta batu akan berpikir kalau batu intan itu sangat mahal ya guys. Tetapi kenyataan yang sebenarnya yang mahal itu berlian ya guys, karena hanya 20% daripada intan itu yang bisa dijadikan perhiasan, bahkan hanya 1-2% yang tergolong berlian yang mempunyai nilai yang sangat mahal ya guys. Sementara yang 80% sendiri dari intan itu dijadikan bubuk ya guys, ya seperti bisa digunakan sebagai serbuk intan, dan digunakan untuk alat-alat lainnya seperti bor atau alat-alat yang lainnya ya guys. Sangat banyak sekali yang menggunakan intan. Kenapa para industri ini menggunakan intan guys? Karena intan memiliki kekerasan yang sangat tinggi ya guys, dan hanya intan sendiri yang bisa merusak intan itu. Jadi dia sangat kuat guys, makanya banyak industri yang menggunakan intan sebagai alat perlengkapannya guys. Oke, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa intan itu asli atau palsu? Oke guys, intan sendiri dia memiliki skala Mohs yang sangat sempurna guys, sangat tinggi, yaitu mempunyai skala Mohs 10. Oleh sebab itu mengeceknya sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita untuk melihat kekerasannya saja guys. Nah, kita bisa gunakan amplas untuk menggosok berlian, karena kalau berlian itu tidak akan mudah tergores dengan batuan lain kecuali dengan berlian itu sendiri guys. Cuman kekurangannya dengan cara ini yaitu jika ini bukan berlian maka batunya itu akan rusak guys. Nah, lantas bagaimana cara yang mudah dan tidak merusak daripada batu tersebut guys? Kita bisa menggunakan diamond selector ya guys. Nah, biasanya kalau berlian yang asli itu dia akan lampu indikatornya itu dia akan menyala sampai ke tingkat yang tinggi ya guys, karena dia memiliki kekerasan 10, maka dia akan berbunyi dan lampunya akan di yang tinggi ya guys. Itu berlian yang asli. Nah, tetapi itu pun masih bisa ada yang sintetiknya ya guys.
Oleh sebab itu, jika kita sudah menemukan atau memiliki batu yang mempunyai skala Mohs yang tinggi dan kita duga itu adalah berlian, lebih baik kita cekkan di lab ya guys, karena untuk saat ini itu ada batuan juga jenis masonite ya guys, jadi berbeda dengan berlian. Nah, untuk kepastiannya mending kita cek di lab karena perbedaan harganya akan sangat jauh. Tapi bukan berarti masonite pun harganya murah ya guys, dan lumayan cukup mahal, cuman sangat jauh berbeda dengan harga berlian. Nah, sementara sintetik yang lebih murahnya lagi yang banyak beredar di pasaran itu adalah kubik zircon, cuman dia memiliki skala Mohs paling kalau kita menggunakan demonstraktor dia akan di lampu indikatornya akan di 5 ya guys. Nah, itu biasanya itu sintetik kubik zircon. Nah, kalau misalkan jenis yang kaca, kalau kita menggunakannya pakai demonstraktor, dia paling di lampunya itu akan menyala akan di angka 4 ya guys. Itu yang kaca, atau yang biasa dipakai di ring-ring titanium gigi atau alloy pada zaman dulu itu dia menggunakannya itu. Dan sementara yang kubik zircon biasanya digunakan di ring perak atau di ring cincin lainnya ya guys, itu menggunakan batu sintetik kubik zircon. Dia tahan panas ya guys kalau kubik zircon ya guys, walaupun dibakar dia tidak mungkin akan leleh, tidak akan rusak guys, tapi dia hanya memiliki kekerasan yang lebih rendah daripada berlian itu sendiri. Lantas bagaimana cara kita menentukan kualitas daripada berlian itu sendiri? Nah, di kalangan para pencinta batu mulia itu sudah terkenal dengan istilah 4C ya guys. 4C itu adalah cut. Yang pertama itu cut itu gosokannya ya guys. Jadi dia bentuknya itu gosokannya bagaimana, atau karena banyak sekali gosokan-gosokan di batu permata ini, seperti bentuk oval, bentuk kotak, bentuk bulat, atau bentuk pir, bentuk hati, nah, dan segala macamnya ya guys. Itu salah satunya yang bisa menentukan kualitas berlian itu sendiri atau batu mulia. Nah, yang kedua itu clarity atau kejernihannya. Kejernihan sendiri juga sangat mempengaruhi guys, bersih atau tidaknya. Nah, itu sangat mempengaruhi harganya juga guys. Dan yang ketiga itu adalah color atau warnanya. Dan yang keempat itu adalah kret atau berat daripada berlian itu sendiri. Nah, itulah salah satu cara untuk menilai kualitas atau harga daripada berlian itu sendiri guys. Dan oke guys, itu saja kali ini dari Pak Is. Dan bila mana ada suatu kesalahan, maka Pak Is minta maaf guys, karena ini hanya berbagi pengalaman dan kisah dari Pak Is sendiri. Dan terima kasih guys.